walaupun terbatas di ruang Zoom meeting, untuk memulai perkuliahan perdana mata kuliah biologi sel dan molekuler. Kiranya engkau menuntun perkuliahan kami ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Engkau memberkati dosen yang akan mengajar dan engkau memberkati kami para mahasiswa. Inilah yang menjadi doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Selamat bergabung di mata kuliah biologi sel dan molekuler. Perlu diketahui bahwa ini menjadi mata kuliah dasar pada semua program-program ilmu hayati. Hampir semua ilmu-ilmu hayati, apalagi kita memang core-nya ke sana, biologi, tetapi pada semua ilmu hayati, baik pertanian, peternakan, perikanan, farmasi, dan sebagainya, pasti dia akan mulai dengan konsep biologi sel dan molekuler. Karena itu menjadi basic dalam biologi. Perlu kami tegaskan di sini, ada dua sebenarnya dosen yang akan mengampu mata kuliah ini. Sebenarnya kita ada pertukaran dengan Universitas Mula Warman. Mungkin ada beberapa materi akan diajarkan dari dosen Universitas Mula Warman kalau proses program ini jalan. Dan sebagian kita, jadi ada pertukaran dosen. Kami mengajar di S2 Biologi Mula Warman dan dosen dari Mula Warman mengajar ke Anda sebagai mahasiswa dari program S2 Biologi Unima. Sekali lagi saya perlu tegaskan di sini, tolong kita, bukan berarti mata kuliah lain tidak penting, tapi dalam biologi ada beberapa mata kuliah yang jadi fondasi. Fondasi maksudnya kalau kita membangun rumah, fondasi itu akan baik, rumah itu akan kuat kalau fondasinya kuat, baik. Nah, beberapa mata kuliah yang jadi fondasi Anda dapat di semester ini, biologi sel dan molekuler, genetika, sebenarnya juga ada biokimia. Tapi biokimia kita sudah coba masukkan ke biologi sel dan molekuler dalam perancangan kurikulum, karena kalau terlalu banyak mata kuliah dasar yang diajukan juga akan memberatkan kurikulum kita. Padahal kita hanya targetnya selesai 40 SKS. 40 SKS untuk penyelesaian program magister biologi. Jadi ulangi, biologi sel, biologi molekuler sudah digabung, biokimia dan genetika ini menjadi dasar dalam biologi. Ada 3 objek studi utama dalam biologi, mulai dari mikroba, ada tumbuhan, nanti di sana ada botani dan ada ilmu-ilmu turunannya, disiplin cabang-cabang dari botani, baru ada zoologi yang khusus mempelajari hewan. Nah, ketika objek studi biologi mulai dari mikroba, tumbuhan, sampai pada hewan, semuanya memiliki kajian sel, molekuler, genetika, dan biokimia. Kenapa ini dijadikan dasar? Jadi, kalau Anda belajar struktur tumbuhan, yang Anda pelajari struktur tumbuhan saja. Struktur hewan saja. Tetapi dari semua cabang atau branch utama dari biologi, baik mikroba, tumbuhan maupun hewan, selalu ada kajian seluler, molekuler, biokimia, dan genetika. Karena itu jadi dasar. Sebelum lanjut, saya izin untuk share RPS. Ini RPS yang kita gunakan. Waduh, kok nggak terbuka ya? Bentar. Kita RPS itu rencana pembelajaran semester. Kalau di sekolah mungkin RPP ya kalau guru. Nah ini RPS kita kok nggak terbuka ya? Ini RPS kita. Ada 2 dosen yang mengampu mata kuliah ini, Prof. Heri Sumampo dan saya. Bidang keahlian dari Prof. Heri, walaupun S3-nya pendidikan biologi, tapi banyak penelitian ke penelitian ke arah genetika, terutama Drosophila. Sedangkan saya ke arah biokimia dan biologi molekuler serangga. Konsentrasi saya ke arah biokimia dan biomolekuler serangga. Nah, untuk mata kuliah ini, dia 2 SKS, nanti ini akan diberikan sementara direvisi, tapi tujuan utama dalam pembelajaran biologi sel dan molekuler setelah kita menyelesaikan 16 kali pertemuan ini. Anda memiliki pemahaman tentang perkembangan penelitian biologi sel ini. Yang berikut, karena ini program magister, ini sudah ada meta-analisis di sini yang harus Anda lakukan
bagaimana menerapkan tentang prinsip konsep yang mendasari biologi sel, karena di biologi sel, kalau dikaitkan biologi sel dan proses-proses reaksi-reaksi yang terjadi dalam sel atau biokimia, itu melibatkan prinsip-prinsip fisika, prinsip-prinsip kimia, dan prinsip-prinsip disiplin ilmu yang lain. Ya. Sehingga itu kita perlu mengkorelasikan antara atau mengintegrasikan antara prinsip fisika, kimia masuk ke dalam materi biologi sel yang dipelajari, karena ini program magister. Berikut di sini juga setelah menyelesaikan perkuliahan sepanjang semester ini, diharapkan juga Anda memiliki pemahaman korelasi hubungan antara struktur dan fungsi, mulai dari jenjang molekul, senyawa, sampai pada organela. Jadi kita bisa kaitkan pada aplikasi medis, yaitu hubungannya dengan hubungannya dengan mohon maaf sambungan saya putus, itulah gangguan di telepon. Hubungan antara kelainan-kelainan seluler dengan penyakit, kelainan-kelainan seluler dengan fungsi-fungsi metabolisme. Diharapkan juga pada bagian ini Anda dapat memiliki pemahaman tentang bagaimana level molekulernya, ekspresi genetik, baru sistem komunikasi antar sel, mekanisme apoptosis. Ya, ini mekanisme apoptosis yang terkenal sekarang. Kalau orang bilang badai sitokin fase infeksi virus SARS-CoV-2, orang yang yang bertahan istilahnya nanti ada hubungan lah mengapa badai sitokin itu dapat menyebabkan kematian padahal orang sudah sembuh dari SARS-CoV-2. Kita bisa kaji sudah sembuh dari COVID-19 misalnya terinfeksi, tetapi tiba-tiba dia mengalami badai sitokin. Badai sitokin ini memicu proses yang namanya apoptosis. Apoptosis itu program pematian sel secara terprogram. Jadi ada mekanisme biokimia molekuler yang menginstruksikan sel untuk melakukan bunuh diri kamikase seluler. Itu nanti kita bahas, ada nekrosis dan ada kanker, isu-isu mutasi dalam biologi seluler. Jadi pada bagian akhir, karena ini program magister, saya harapkan Anda itu mampu mereview jurnal. Di beberapa perguruan tinggi memang program magister itu penekanannya pada review jurnal. Jadi yang membedakan antara program sarjana dan program magister, Anda sudah mengoreksi konsep, tapi belum menemukan konsep baru, seperti pada strata 3. Kalau pada S1, kajian Anda, ya pelajari konsep, ini biologi sel adalah dan seterusnya. Tapi pada biologi sel, ya Anda terima saja itu. Ya, bisa ada orang yang memiliki pemikiran yang lebih advance, mahasiswa kan itu daya nalarnya tergantung person. Tetapi untuk S2 kewajiban Anda itu menelaah konsep. Bagaimana Anda mengkorelasikan, mengintegrasikan, menggunakan data. Dalam penelitian seluler salah satu yang memicu sitokin, badai sitokin terjadi contohnya karena respon infeksi terhadap virus. Itu pernyataan. Tapi di sini Anda bukan mahasiswa S1 yang hanya menerima pernyataan tersebut. Anda harus mencari jurnal-jurnal yang menunjang atau mendukung konsep tersebut. Apakah konsep ini didukung oleh teori-teori yang lain atau konsep ini hanya hipotesis yang masih lemah. Ini keunikan dari S2, program magister. Karena itu setelah Anda selesaikan dinamakan master. Mastery itu artinya menguasai. Beda dengan yang sarjana, itu hanya level memahami saja tanpa dia bisa menghubungkan berbagai konsep-konsep dalam suatu disiplin ilmu. Itu yang diharapkan. Kalau pada level S3, Anda sudah menguji konsep, prinsip untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Teori, hukum, atau pernyataan, atau apa yang baru. Karena di S3 itu diwajibkan ada novelty. Novelty itu penemuan, kebaruan. Itu ciri dari program apa. Saya sengaja menyampaikan itu di awal supaya ada perbedaan kajian Anda antara level sarjana dan magister.
yaitu tujuan kita. Baru tujuan sudah memakan waktu. Ini materi-materi yang akan kita pelajari. Jadi ada tugas mungkin, tugas kita berbasis LMS ya. Semua tugas saya kasih di LMS. Dan karena ini berbasis LMS, kalau Anda terlambat submit, LMS tidak akan terima. Karena sistem, ini by system. Karena itu ada warning di Anda, tugas itu sudah, hari ini batas tugas atau apa itu harus Anda submit. Kita masuk ke mekanisme cara atau metode perkuliahan. Sebenarnya ini juga sudah bisa setting batas waktu masuk kelas. Di LMS kita bisa saja setting 15 menit itu Anda bisa mengisi daftar hadir. Setelah 15 menit tidak masuk, tidak bisa sama sekali mengisi daftar hadir. Walaupun Anda ikut kuliah. Itu bisa disetting di LMS. Tapi saya masih free sekarang. Mudah-mudahan dosen-dosen yang lain juga saya harapkan ada toleransi tidak memberikan limiting time untuk masuk dalam kelas. Karena kalau dia setting, saya khawatirkan Merdeki Kamagi akan mengatur limiting time. Orangnya sangat prinsip, semua kita prinsip, tapi semua orang punya karakter penciri dalam biologi kita pelajari itu. Jangan sampai terlambat. Kalau dia setting waktu 15 menit, tidak akan bisa mengisi daftar hadir lagi. Itu secara sistem, by system. Tapi untuk kelas biologi sel dan molekuler ini saya tidak mengatur limiting waktu. Silakan Anda mengisi sampai kapan saja, yang penting masih periode perkuliahan. Kalau sudah lewat tentu tidak bisa lagi mengisi daftar hadir. Ini materi-materi kita, mulai dari filosofi perkembangan penelitian biologi sel, perkembangan biologi sel dan kemajuan iptek. Saya coba kasih materi ini hari ini. Mohon maaf saya percepat, Zoom kita hanya Zoom gratis, karena itu akan segera cepat habis. Berikut ada konsep fisika dan kimia dalam memahami proses hidup dalam sel. Pertemuan berikut minggu depan. Baru ada interaksi atau komunikasi sel. Baru ada mekanisme setiap transportasi melewati membran. Berikut ada mekanisme replikasi DNA dan enzim-enzim yang berperan. Baru ada gen regulator mekanisme. Selanjutnya ada mekanisme sintesis protein. Baru ada mekanisme molekuler, sistem endomembran, traffic vesikular. Berikut ini ada mekanisme molekuler transfer elektron di mitokondria. Berikut ada mekanisme, di sini ada hubungan dengan apoptosis, mekanisme setiap transfer lewat membran sel. Baru mekanisme fungsi sitoskeleton pada gerakan sel. Yang berikut ada biologi sel molekuler. Ada 3 kali tes yang kita ikuti. Ini yang harus Anda selesaikan. Tengah semester bobotnya 2. Akhir semester bobotnya 1. Presentasi makalah 1 kali. Nanti saya akan pikirkan ini apa mau dimasukkan. Ini temporal, tentatif bisa berubah. Makalah laporannya bobot 1 laporan bobot 10. Analisis artikel jurnal 4 kali akan jurnal Mer akan berikan. Saya akan berikan 4 kali 10. Ini dibagi apa ya? Dibagi 4. Ini ada bobotnya 4. Ini yang harus Anda selesaikan untuk dapat nilai dalam perkuliahan biologi sel dan molekuler. Oke. Mohon maaf jangan dulu kalau ada pertanyaan bisa langsung setelah, tapi saya lihat waktunya sudah lama untuk Zoom. Saya stop share dulu ini, kita masuk ke materi dulu. Mohon maaf ya, sebentar kalau ada diskusi karena kita diburu. Sebelum saya masuk bukunya ini, silakan Anda ketik di apa di seluruh dunia, di Indonesia pun ITB dan sebagainya menggunakan buku ini, Molecular Biology of the Cell. Ini kalau di biokimia bukunya Principle of Biochemistry, Leininger dan Nelson dan Cox. Tanda kutip kitab sucinya biologi sel dan molekuler bukunya ini, The Cell. Buku ini ada di Gene Bank, ada di penyimpan data molekuler dunia, namanya National Center Biotechnology Information. National Center Biotechnology Information ini buku ada di sini. Mengapa buku ini yang digunakan? Buku ini dikarang oleh Bruce Albert. Jadi silakan Anda ke internet, masuk Bruce Albert dan beberapa ahli-ahli. Mereka ini dari Harvard University, University of California dan sebagainya. Buku ini selalu direvisi. Penjualan buku ini, saya waktu kuliah di Institut Pertanian Bogor sudah menggunakan buku edisi 2. Ini sudah ada edisi yang terbaru. Penjualan buku ini sebagian dana didonasi untuk penelitian, riset.
Karena itu seluruh dunia mengacu di buku ini. Ini bab-babnya yang materi yang Ner kasih di sini. Silakan Anda cek yang biologi molekuler di IPB, ITB, UI atau di luar negeri, pasti mereka menjadikan buku ini sebagai encore, sebagai jangkar untuk pelajaran biologi sel. Ini materi-materi yang ada di dalam buku ini. Saya punya buku ini, nanti saya kasih di grup. Di samping Anda bisa explore secara online. Ini, explore secara online yang buku ini. Molecular Biology of the Cell. Silakan Anda ambil buku ini, ada di online, atau Anda mau ngambil yang PDF-nya ada di saya kasih. Ya, nanti memang kita akan praktek bioinformatika di sini. Bagaimana kita menganalisis DNA, gen, juga sudah terkait di sini. Ya, maaf, saya lanjut lagi. Jangan takut, saya rekam perkuliahan ini, bisa Anda lihat-lihat lagi sebentar. Ini tampilan apa namanya? Tampilan LMS dari saya. Tentu di Anda beda. Tentu di Anda beda. Nah, ini bukunya tinggal Anda klik di sini sebenarnya. Silakan klik, sudah masuk di buku tadi. Materi kuliah hari ini sudah Ner berikan di LMS. Silakan Anda download. Ya, isi kehadiran di sini. Ya. Oke, saya pindah lagi, mohon maaf. Agak cepat ini karena waktu kita masih pakai apa? Mudah-mudahan ke depan sudah pakai Zoom dari Pasca Sarjana. Sekarang belum. Oke, saya memberikan sedikit pengantar tentang biologi sel dan molekuler. Ini diharapkan pada materi ini Anda memiliki pemahaman tentang kedudukan kajian seluler dan molekuler dalam biologi. Baru sedikit memahami tentang perkembangan sejarah biologi sel. Nah, ini kira-kira kalau saya bertanya ke Anda, kalau saya bertanya apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata biologi sel dan molekuler. Kalau Anda mengambil satu lembar kertas, lalu Anda silakan tulis apa yang Anda pikirkan terkait biologi sel dan molekuler. Anda bisa mengukur tingkat pemahaman Anda tentang biologi sel dan molekuler, seberapa banyak yang Anda bisa tulis dalam satu lembar kertas tentang biologi sel dan molekuler. Jadi kalau Anda diberi kesempatan, diam. Kalau ini di kelas, tulis apa tentang biologi sel, apa yang saya ingat. Oh, definisi sel adalah unit dasar, the basic unit of living things, unit dasar makhluk hidup. Oh, ada sel tumbuhan, ada sel hewan, ada sel mikroba. Anda tulis ada mitokondria, kloroplas, dan sebagainya. Pokoknya yang terkait biologi sel dan molekuler. Ada DNA, RNA, dan sebagainya. Ada virus, bakteri, dan sebagainya. Seberapa banyak yang Anda tulis, itu Anda bisa akan mengukur tingkat pemahaman Anda tentang pemahaman dasar. Jadi prior knowledge Anda tentang biologi sel dan molekuler. Saya berharap semua ini dasarnya biologi, kecuali Deswal ya yang dasarnya bukan biologi. Jadi kalau Anda tulis pasti asumsi saya lembarnya penuh, bisa tertulis semua dengan apa yang Anda ingat, what you memorize about the cell and molecular biology. Ya. Kalau saya lanjut, ya kira-kira inilah yang bisa ditulis. Dan banyak lagi yang bisa ditulis. Ada sel tumbuhan, sel hewan, aktin filamen, matriks ekstraseluler, aparatus Golgi. Nah, kalau minimal Anda mampu menulis yang ada di sini, bahkan lebih banyak lagi, ya setidaknya Anda sudah punya dasar untuk mempelajari biologi sel dan molekuler dengan baik. Anda coba-cobalah sebentar, Anda tulis ini, kata-kata saja, words kalau banyak, dan tulis saja. Sebanyak yang Anda tulis, sebanyak itu juga ingatan kita tentang konsep biologi sel dan molekuler yang sebenarnya pernah dapat di bangku kuliah S1. Ya, ini saya lanjut. Nah, ada tiga bidang ini selalu terkait. Biologi sel, biologi molekuler, biokimia, genetika, dan evolusi. Mereka ini kakak beradik selalu terkait. Nah, ini kita lihat mulai dari level seluler, bahkan ini dari level molekul,
Ini molekul DNA, baru sudah menuju ke organ, ada organ, berikutnya sampai pada individu, organisme. Kalau kita masuk ke sel, kita masuk lebih dalam, kita dapatkan molekul. Biomolekul ada 4, karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Asam nukleat itu ada 2, ada RNA dan DNA. Lalu kita lebih lanjut, kumpulan-kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Pada organisme multiseluler, kita akan dapatkan jaringan, dan beberapa jaringan yang membantu fungsi spesifik suatu organ. Misalnya jantung, ada jaringan otot, ada jaringan darah, ada jaringan-jaringan yang lain, menyebabkan satu fungsi fisiologis dari jantung, itu organ, sistem organ. Yang berikut sampai dia menuju pada individu. Ini kompleksitas mulai dari level organel, mitokondria ini organel, level sel, level jaringan, organ. Pada tentunya ini kalau kita bicara pada organisme multiseluler. Karena saya kembali memberikan catatan, di sini saja saya catat. Ya. Jadi organisme dipandang dari aspek seluler itu ada uniseluler. Ini dasar ya, tidak perlu hanya mengingatkan. Baru ada multiseluler. Nah, kebanyakan yang uniseluler ini, yang multisel ini itu kita dapatkan pada sel eukariotik. Ini pada sel prokariotik. Saya hanya mengingatkan, tapi kalau Anda ingat ini susah mempelajari. Ini ini sebelum karion atau itu inti, sehingga kalau diartikan etimologi itu sel yang belum memiliki inti, maksudnya belum memiliki inti sejati, belum memiliki nukleus. Kalau yang ini sejati, karion tadi inti, karion itu inti dari bahasa Yunani, berarti eukariotik adalah sel yang memiliki inti sejati. Nah, kalau di sini berarti sel bakteri yang masuk di sini. Berarti contoh yang masuk di sini adalah sel tumbuhan, sel hewan, termasuk juga sel manusia lah. Tapi dalam biologi manusia dikatakan hewan dalam konsep evolusi. Oke. Itu ya, Anda pahami dulu. Nah, ini dalam biologi sel ini kita sepakat dulu bahwa, mohon maaf ya, laptop saya habis baterai. Aduh, habis waktu lagi. Oke. Waduh, waktunya tinggal 10 menit. Gimana ini? Jadi konsep-konsep dasar yang kita bangun di sini, kita harus sepakat, tidak ada unit dasar kehidupan yang lain di bumi selain sel. Tidak ada bentuk kehidupan yang paling sederhana di bumi ini selain sel. Jadi, kalau dia unit dasar, kalau kita hitung besaran dan satuan, ya satuan kehidupan terkecil ada sel. Kalau Anda bicara virus itu aseluler. Virus bukan sel. Virus tidak dapat dikategori sebagai makhluk hidup sejati. Karena virus hanya melaksanakan atau melakukan fungsi-fungsi kehidupan ketika dia ada pada sel inang, pada host. Di luar sel inang, virus bisa dikategorikan sebagai partikel. Maksudnya di sini, virus tidak melakukan metabolisme. Dia tidak butuh makanan. Tujuan utamanya adalah mempropagasikan diri atau memperbanyak diri dengan menggunakan semua kekayaan atau semua fasilitas yang ada pada sel inang. Nah, dalam sel biologi di abad 21 ini kita pelajari tentang aspek fisik sel, struktur organel, siklus hidup, pembelahan, mitosis, meiosis, ini apoptosis, dan interaksi sel dengan lingkungan. Sel itu punya memori. Kalau sel tidak punya memori, ketika kulit tangan kita terpotong, dia tidak akan muncul
sel seperti kulit tangan. Jadi ada memories of the cell. Kalau sel jantung itu rusak, ya dia akan bikin seperti sel jantung. Di Amerika pernah dikembangkan stem cell. Mungkin Anda sudah pernah dengar, bukan di Amerika, di seluruh dunia. Stem cell itu ada pada ketika kita lahirkan kita punya tali pusar itu ya. Itu stem cell. Stem cell maksudnya dia bersifat totipotensi. Mengapa dia bersifat totipotensi? Dia bisa mengalami pembelahan dengan spesialisasi semua jenis organ 4 orang. Kalau hewan kan kalau orang ambil sel kulit wajah yang setiap 10 jam harus berganti membelah, lalu kita kulturkan di lab, dia tidak akan jadi tangan, kaki, dan sebagainya. Tapi kalau pada stem cell, kalau kita kulturkan, dia akan jadi organ apa saja yang ada dalam tubuh kita. Itu keunikan dari stem cell, ya. Ini sekedar bioinfo saja. Jadi inti kita akan pelajari tentang sel. Ada ini hal-hal yang kita pelajari. Ada aktin, filamen, nanti Anda bisa lihat di YouTube. Ini juga ada plasma membran dan seterusnya. Mohon maaf saya percepat ya. Waktu tinggal 10 menit. Saya boleh ada apa ini sejarah dari sel dari 1595 sampai 45. Ini perkembangan biologi sel secara klasik Anda baca. Nah, yang menentukan dalam studi biologi sel modern adalah ditemukannya mikroskop elektron. Anda perlu catat, UNIMA satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia Timur yang punya mikroskop elektron. Kita punya scanning elektron mikroskop. Kita punya, kemarin mahasiswa saya meneliti menggunakan itu, punya scanning elektron mikroskop yang yang digital. Juga kita punya scanning elektron mikroskop yang manual. Sehingga bisa saja Anda melakukan penelitian tesis dengan menggunakan scanning elektron mikroskop. Kemarin saya melakukan penelitian analisis metagenom dari babi. Metagenom itu adalah mengeksplorasi semua bakteri yang ada pada usus babi. Kemudian salah satu deskripsi yang kami ambil adalah mengambil struktur dari usus babi dengan menggunakan scanning elektron mikroskop. Nah, ini keseluruhan dari living things. Nanti saya kasih minggu depan ini pengantar-pengantarnya, total lobanya ini saya lewati dulu, semua habis waktu tinggal 5 menit. Materi ini sudah saya kasih, tolong dipelajari. Silakan kalau ada pertanyaan, semua habis waktu ini, mohon maaf. Silakan, lebih bagus saya buka diskusi, nanti minggu depan saya tambahkan juga materi ini awal. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Nah, enak juga saya terlalu banyak bicara lalu tidak diskusi, padahal ini calon-calon master. Ya, silakan. Jadi ini di sini sudah di materi ini ada struktur kita bisa bandingkan prokariot, eukariot tumbuhan, eukariot hewan. Ada di materi ini sudah di LMS ya. Anda bisa ambil secara free. Berikut ini sudah ada perbandingan organel dari sel prokariot, eukariot. Ini kalau pada level molekulernya karena ini 2 mata kuliah. Sama dengan tadi kalau saya katakan kalau saya bilang biologi molekuler, apa yang bisa Anda catat? Ini yang ada di dalam-dalam yang berhubungan dengan biologi molekuler. Nah, topik utama dari biologi molekuler adalah DNA atau asam nukleat. Ada RNA, ada DNA. Ini ada genom, kromosom dan sebagainya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan dari materi yang saya sampaikan. Kalau enggak, semua mati kagak ini kuliah. Karena DP Zoom semua selesai. Silakan. Silakan, Meisha kalau ada pertanyaan. Silakan. Bebas, baik teknik perkuliahan maupun materi. Karena jangan takut materi ini saya rekam, nanti saya kasih di grup sebentar sehingga Anda bisa pelajari ulang-ulang. Silakan kalau ada pertanyaan atau yang Anda mau didiskusikan, tolong dipercepat, jangan terlalu lama berpikir karena ini namanya semua habis DP waktu. Nah, ada tema baru sekarang di dalam biologi molekuler yaitu epigenetik. Ada genetika nutrisi. Ternyata orang mengalami obesitas itu berhubungan dengan epigenetik. Nanti kita kaji di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Siapa saja, silakan tolong dipercepat semua habis. Jadi bisa Anda tanyakan mekanisme kuliah dan sebagainya. Silakan. Ini mekanisme pembentukan kanker, hubungan epigenetik, sudah ada link-linknya. Anda bisa buktikan di link-link, karena ini master. Oke, sampai di sini. Bertanya, Benar. Ya, silakan cepat, Jenika, supaya. Iya, minta maaf ya karena baru join, ada kegiatan di sana. Ya, khusus untuk biologi sel karena jadwal kalau di KRS itu hari Selasa kan.
Ya, ini cuma pengganti Oh iya, supaya Anda tidak rugi. Kan oh harus. iya, terima Ya, kasih. oke. Ya. Kalau Nanti daftar ini. hadir, Ner, bagaimana DP mekanisme? Apakah kita klik di link tadi atau bagaimana? Oke, Daftar saya stop Terima share. kasih. Baik, daftar hadirnya Anda masuk di LMS. Kan Anda punya LMS. LMS Iya. Anda, klik saja di daftar hadir ini. Di daftar hadir kan kalau di Anda akan keluar, silakan Anda isi daftar hadir di sini. Ya, ada daftar hadir. Tentu beda tampilan dengan saya. Kalau di saya ini, yang mengisi daftar hadir baru 2 orang ini. Baru James dan Meisa. Yang lain belum. Karena dia terapa di sini. Baru yang membuka materi, kalau Ner lihat log activity di sini yang buka LMS ini kelihatan di saya yang sudah membuka materi dan sebagainya. Ya. Jadi semua materi itu harus Anda klik supaya terekam di saya, oh dia ada mulai dari awal, dia belajar dan sebagainya. Itu untungnya LMS. LMS itu di LMS ini dosen dapat melihat misalnya Anda membaca materi, Anda membuka materi dan sebagainya, itu bisa dilacak lewat log activity. Ya. Ini ya, ada komponen yang melihat laporan sesi, presensi jadwal. Nanti saya kasih lagi juga yang log activity lain yang bisa dilihat. Jadi ketahuan yang di LMS dia masuk atau enggak. Dia cuma langsung bikin tugas atau enggak. Ketahuan di LMS. Dia akan ada kode. Silakan. Ada yang mau bertanya tentang substansi materi tadi, dipersilakan. Silakan. Kalau enggak semua adik sekali ini apa? Materinya sudah ada di LMS ya, bisa Anda download. Oke. Boleh Encik Nika, masih ada lagi pertanyaan, silakan. Terima kasih, Ner. Oke, masih ada karena Zoom ini akan putus secara tiba-tiba karena kita masih menggunakan Zoom gratis. Oke. Jadi kilas baliknya saya tunjukkan juga materi ini. Memang biologi sel dan molekuler ini materi abstrak. Dalam biologi ada 2 kajian. Ada kajian biologi yang bisa orang raba, orang pegang, orang cerna dengan indera. Itu biologi misalnya struktur perkembangan, anatomi, morfologi. Tapi untuk biologi sel dan molekuler ini bersifat abstrak, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, apalagi melihat DNA dan sebagainya, harus menggunakan alat bantu. Tetapi inilah dasar dari biologi secara sesuatu yang konkret dalam biologi, kenapa ada tangan, kaki, mata, dan sebagainya, itu digerakkan atau dikontrol oleh sesuatu yang tidak nampak, yaitu yang ada di dalam sel. Mungkin sampai di sini dulu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, supaya orang nggak terbentik lagi. Stanley ada pertanyaan, James, Riana, dan siapa ini ya? Yang 2180-2006, saya tidak tahu siapa ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya. Dan untuk mengisi platform jumlah kehadiran itu yang dikasih semua ya. Ya, itu diisi